Oke, halo teman-teman, kita kembali lagi di The Content dan kali ini yang datang adalah Mr. Hayan. Is in the house. Mr. Hayan ini adalah salah seorang yang ada di belakang timnya Elkem. Yoi. Apa yang teman-teman lihat di konten-kontennya Elkem, mau di YouTube mau di Instagram, itu ada sentuhan tangan Hayan, meskipun nggak semua ya. Meskipun Tapi semua. kebanyakan. Nah, Hayan ini adalah seorang pemain bass. Ngebass ya? Ngebass aku. Nah, ngebassnya, nama bandnya adalah Valen Rose. Valen Rose, nanti dengerin ya, Valen Rose ya. Nih, di sini nih, di sini. Oh, di sini. Oke, Kak Hayan, kita ngobrolin apa dulu nih ya? Kita ngobrolin Valen Rose aja dulu deh. Sejak kapan tuh gabung di Valen Rose, sejak kapan? Aku di Valen Rose sejak tahun 2019 akhir. Cuma pengganti bukan sih ya? Basis pertama ya? Bukan basis pertama. Basis ke sekian ya? Enggak, kalau basis cuma 2 doang sih. Basis cuma 2 ya? Iya. Oh iya. Tapi bukan yang pertama ya? Bukan yang pertama aku. Biasa diduakan ya? Aduh, sulit. Valen Rose itu bandnya agak problematik itu ya, vokalisnya ganti-ganti ya nggak sih? Iya, sip-sipan dia. Sip-sipan vokalisnya. Vokalis baru, 1 single baru, vokalis baru. Dua. Enggak, maksudnya, ada 2 ya? 2, disiapin 2 lagu. Siapin 2 lagu. Wah. Iya. Jadi kalau Valen Rose itu bisa reuni vokalisnya itu ya, yang banyak. Sekolah bisa itu. Ya. Gimana? Ngebass di Valen Rose. Itu basis ikut produksi lagu-lagu yang udah berapa lagu yang rekaman sama Valen Rose? Aku masuk Valen Rose udah lagi ada 4 lagu. Udah 4 lagu. Dari berapa lagu yang udah dirilis? Dari 8. Dari 8 lagu. Wow, sudah setengah perjalanan ya. Iya. Setengah perjalanan. Gimana jadi basis pengganti? Apakah harus menyesuaikan? Ya. Salah satunya ya menyesuaikan sih, tapi Dengan basis sebelumnya, tapi untuk saat ini aku yang mengontrol. Iya juga sih ya. Untuk saat ini aku yang mengontrol jalannya Valen Rose. Oh iya. Dari segi produksi loh ya. Ya, asal teman-teman tahu juga ya, dia adalah seorang musik produser. Audio engineer. Musik produser. Audio engineer. Pemula. Audio engineer di Valen Rose otomatis apa yang dihasilkan Valen Rose itu lebih banyak campur tanganmu di situ ya. Secara sound dan sebagainya. Jadi si anak baru yang langsung bikin aturan. Kurang ajar ya Anda ya. Dikit-dikit. Tapi emang teman-teman bisa nerima kayak gitu? Alhamdulillah teman-teman bisa nerima semua sih. Maksudnya aku ngatur semua itu, yes, bisa lah diterima. Potku tadi di mana ya? Ini. Mana tadi? Tuh, mana potku ya? Oh iya, kalau nggak ada potnya ini kayak favorit su. Aku nggak ada. Aku cuma kopi. Oke, balik ke Valen Rose tadi. Udah rekaman 4 lagu. 4 lagu. Itu ya. mulai lagu ke berapa yang di handle sendiri, yang dirimu handle itu? Dari lagu Tak Lagi Ada, terus Kosong, habis Kosong itu Bersamamu sama Divert. Oh berarti 4 lagu yang rilis itu mulai awal sudah dipegang sendiri ya? Udah dipegang sendiri ya. Oh. Tapi yang pertama ini aku nggak ikut produksi. Kayaknya emang alasannya Valen Rose ngajak dirimu itu karena kamu bisa produksi sendiri. Mungkin ya. Mungkin itu ya salah satunya. Tapi yang pertama yang nanti kapan-kapan klarifikasi aja yang punya ya, Valen Rose. Lagu Tak Lagi Ada itu aku masih kursus di Jogja. Jadi aku ngambil hasil mentalnya aja. Sementara anak-anak masih produksi. Itu. Oke. Berarti dirimu ngeband sebelum sama Valen Rose ada pengalaman? Aku masih band sekolah dulu. Oh, band sekolah ya dulu ya. Masih band ya anak-anak school gitulah. Ada ngerasa dapat apa ya maksudnya ya? Apakah Valen Rose itu memberi sesuatu yang
ngimpact ke musikmu lah. Karena udah nggak berguna sih pertanyaan kenapa memilih musik lah begitu. Tapi sebelum aku bisa ngatur anak-anak, ya impactnya lumayan sih ke aku. Kayak semisal kita belajar di Valenrus loh ya. Aku masuk Valenrus itu aku bisa belajar aksi panggung kayak gimana. Terus dari ini dulu ya, dari produksi dulu ya, dari produksi dulu. Dari bikin musik, aransemen kayak gimana, terus bikin lirik kayak gimana, aku belajar sih dari Valenrus. Sekarang kalau kamu megang sendiri, teman-teman Valenrus megang sendiri masalah musik productionnya, masalah recordingnya lah ya bahasanya ya. Masalah recordingnya apa sih kendalanya? Apa sih tantangannya? Contohnya kayak gimana? Ya tantangan maksudnya Valenrus rekaman sendiri nih. Mungkin masalah teman-teman koordinasinya susah atau harusnya kan secara di atas kertas kan kalian bisa lebih bebas berkarya nih. Rekaman sendiri sekarang. Iya. Nah, kalau produksi tantangannya ini ke Valenrus sendiri ya. Ke Valenrus sendiri. Satu mungkin aransemen. Kalau lirik itu gitarisku ya, Dirham Satya itu. Oh, proses ini ya, proses lagu bahan ininya ya. Embrionya lah. Embrionya ya. Embrionya, jadi kayak nana semua aransemennya itu pasti dasar. Itu ya kita kan Valenrus ini kan band ya. Jadi enggak satu otak aja, tapi semua otak bisa ikut. Benar-benar ada telepon masuk nih tiba-tiba. Halo. Saya ngonten, saya podcast dulu bentar. Yo. Yo ngalit, Cuk. Potong ya nanti di sini ya. Sampai mana tadi? Tantangan tantangan produksi. Berarti tantangannya yang pertama itu di aransemen. Soalnya kita kan beda-beda referensi kan tiap anak itu, jadi satuin aja referensinya anak-anak. Itu dirembukin di situ. Terus habis itu mungkin produksinya ya, pas rekaman, pas take itu. Itu biasanya Valenrus tuh jamming dulu terus baru ini nanti jadinya seperti ini, atau memang langsung ketemu di studio? Nah, kalau Valenrus ini, kalau bandku itu aku sama gitarisku dulu yang aransemen. Biasanya gitu. Terus habis itu kita serahin ke anak-anak. Berarti jamming? Belum jamming, masih proses apa ya? Jadinya itu ini bahan gitar sama vokal doang itu loh. Terus ya belum bahan jadi dong, ya bahan setengah mateng. Iya, setengah mateng lah istilahnya. Setengah mateng lah. Ya kayak gitu, gitar sama vokal, terus apa yang perlu diubah, kayak gitu-gitu. Terus habis itu diserahin ke anak-anak. Terus kita produksi lagi. Oke. Berarti enggak jamming ya, langsung ketemunya langsung di studio lah. Yes. Enggak maksudnya enggak latihan dulu nih bener-bener nyoba aransemennya. Tapi kita gitar, vokal. Terus kalau semisal ini ada yang kurang nih bagian ini ditambahin. Sharing aja ya. Pernah sih aku pernah ngelewati masa di mana mau produksi, mau rekaman itu kita jamming dulu. Ya pasti lagunya setengah matang dulu di awal. Iya. Sudah ada chordnya, sudah ada nana-nananya, udah bisa dinyanyiin lah paling enggak. Dan pada waktu proses aransemen itu kita jamming. Dan aku juga pernah ngelewati fase yang ini sudah ada lagunya di aku nih misalnya, atau lagunya di vokalisku waktu itu ya. Dia sudah punya gambaran seperti ini, langsung produksi. Tahu nggak? Ketika nggak jamming. Ini kejadian di bandku yang sekarang. Lagunya jadi, didengerin enak, dimainin susah. Ya mungkin beda-beda ya. Iya. Pernah nggak sih Valenrus ada lagu yang? Pernah. Salah satunya lagu judulnya Storm. Storm itu kan
drop B. Kayaknya kolaborasi sama seseorang. Iya, sama Crash Minor. Sama Crash Minor. Musikawan. Orangnya ada di belakang lensa. Iya. Kenapa? Nama lagu itu kenapa? Itu kan chord aslinya kan dari drop B itu. Nah, sementara si vokalisku yang baru ini, BTW vokalisku baru ya. Oh iya. Terus Vokalisnya baru lagi. Baru lagi. Masih ada plastiknya nggak? masih ada pletekannya gitu. Terus. Itu di vokalis cowok ini nggak bisa, harus dinaiki. Kan sebenarnya sesimpel itu, cuma ada part yang nggak bisa digunain gitu loh, dipindah gitu. Oh. Jadi khususnya di drop B. Nah, gitu. kalau aku itu ada di ini ya, bukan di level ya apa ya. Ada di kesulitannya itu ada di sini nih. Ternyata lagu ini tuh kalau dimainkan live itu susah banget dapet soul-nya tuh. Oh. Nah, jadi kita yang mainin itu ngerasa nggak enak. Enak. Karakternya mungkin. Iya, tapi lagu itu ketika didengerin enak. Secara di DSP, di TikTok itu lagunya banyak dipakai. Tapi dibuat live susah. Tapi kita nge-live-in lagu itu kita nggak pede. Karena ternyata pada waktu ref itu vokalnya itu harus datar dan susah loh. Iya nah, sih. itu kendala yang tak alami sama bandku ya. Kendala yang tak alami sama bandku. Ya mungkin di Valen Rus lebih ke arah vokalisnya ternyata ada kendala nggak nutut lagi part ini. Apalagi vokalisnya baru terus ya. Ya itu karena karakternya beda-beda. Tapi aku sebenarnya dari lagu-lagunya Valen Rus yang paling cocok sih itu yang bukan apa itu judulnya ya? Memang untukku. Ku berikan hati. Nah itu tuh. Kenapa itu nggak pernah dibawain lagi ya? Ya bisa sih sebenarnya, cuma Valen Rus ini gitulah. Enggak, maksudnya ya kalau ada lagu baru kenapa enggak di up sekalian gitu loh. Yang lama-lama kan udah di up, kenapa lagu baru enggak di up? Gitu sih. Oke. Nah, selain di Valen Rus juga dirimu ke audio engineer. Audio engineer. Itu audio engineer karena gabung Valen Rus atau karena memang dari awal udah suka atau? Kalau audio engineer-nya ya, itu karena gabung Valen Rus. Merasa harus melengkapi sesuatu. Iya, daripada ya. Daripada. Tapi sebelumnya ya aku pernah bikin sound design di FL Studio gitu. Tapi memang ada ketertarikan di audio engineer sebelumnya? Ada, cuma sound design gitu, belajar sound design. Itu doang sih. Berarti memang sudah ada minatnya, ketemu ruangnya, ketemu wadahnya, aku belajar lagi. Gitu ya. Beruntung juga ya. Ya gimana ya? Ya karena zaman sekarang lah, era konten, semuanya produksi sendiri. Mbaknya ini pasti sate. Dijual Mbak satenya. Oke. Sampai mana nih pertanyaannya? Oh ya, masalah audio engineer. Dan dengar ini konten apa audio engineer? Hah? Enggak, eranya kan era konten. Nah, kalau ngomongin era konten kan sekarang kan yang di display itu adalah video. Video kan kebanyakan ya, video, foto. Kalau ngomongin video kan pasti ada audio di situ. Otomatis kan harus awam dong konten kreator sekarang dengan rekaman suara. Yang rekam lewat HP mas sekarang bisa, tapi aku rasa banyak konten kreator yang sudah pakai digital audio workstation DAW kayak Cubase mungkin, kayak Adobe Audition dan sebagainya. Aku rasa itu bukan hal yang asing. Bayangin aku pertama kali rekaman tahun 2000 berapa ya? 2008. Wih, pertama kali rekaman aku tahun 2008. Ya? Sifu. Ya, bukan Sifu, maksudnya lihat Cubase, bukan Cubase dulu, masih Nuendo. Iya, dulu masih Nuendo. Itu kayak apa ini? Ini fungsinya buat apa? Kenapa kalau cuma ngerekam suara kok tombolnya banyak banget, menunya banyak banget? Sekarang ya aku rasa teman-teman sudah mulai lebih awam masalah audio production. Ya. Nah, berarti dirimu tuh memang sudah ada minat di awalnya dari bikin sound design gitu ya? Iya, cuma sound design. Cuman akhirnya memilih untuk challenge lagi
Karena ada Valrus. Karena ada Valrus. Wadahnya buat produksi. Jadi Valrus akan jadi kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Enggak sih. Nah, dirimu sampai ngambil pendidikan ke ya, aku ngambil Jogja kursus Audio di School. Jogja Audio School. Ya, Jogja Audio School ya. Ambil kursus di sana. Berapa lama itu waktu itu kursusnya tuh? Kursusnya 6 bulan. Tapi aku masih pengen belajar lagi. Jadi 1,5 tahun aku di sana. Maksudnya pengen explore lagi. Aku udah lulus dari kursus itu, cuma aku pengen explore lagi aja. Ya. Sana. Nah, pada waktu kursus itu memang apa ya maksudnya ya? Berarti memang mau diniati ke depannya nih akan jadi karir atau akan jadi cuman untuk Valrus aja. Lah, aku sebelumnya punya pikiran dua pikiran ini, satu buat Valrus, satu buat kerjaanku sebenarnya. Tapi untuk sementara ini ya buat produksi bandku aja sih. Berarti pinginnya itu nanti suatu saat bisa jadi karir. Suatu saat bisa jadi karir. Nah, ini. Apa Bahkan itu? ada konten yang bagus nih di Instagram. Ada orang tua, rambutnya udah putih, dia buka DAW. Yang mana itu aku? Ada konten foto. Ya mungkin kamu nggak lihat, Instagram kan banyak ya. Cuman aku lihat nih, mampir ini ke berandaku. Ada orang tua, rambutnya udah putih, buka DAW. Ya, terus. Aku nangkepnya gini. Ini adalah kerjaan yang bakal dilakuin sampai tua. Dalam artian susah diwariskan. Iya. Bener gak sih? Ya. Apakah kamu siap? Wah. Waduh. Siap-siap saja sebenarnya. Karena memang kalau dipikir-pikir fair dan bener. Sebelum aku bisa rekaman sendiri ya. Aku rekaman itu ke Cepu, Jawa Tengah. Aku di Surabaya, rekamannya ke Cepu. Kenapa? Karena memang yang dikejar kan tes engineer-nya. Apakah di Surabaya nggak ada? Tapi kita nggak cocok sama tes engineer-nya. Otomatis kan yang memang dikejar dalam sebuah bisnis rekaman itu, setauku ya, sepengalamanku ya, adalah tes engineer-nya. Bener gak sih? Iya bener sih. Bener gak sih ya? Bener kan ya? Bener. Itu sepemahamanku saat ini ya, saat ini. Ya nggak tahu kalau teman-teman di Jakarta itu kenapa bisa seberkembang itu ya semoga aja suatu saat kita bisa sharing sama teman-teman audio engineer yang di sana lah ya. Nah, apakah siap sampai tua itu? Nah, seperti itu tuh. Ya siap-siap aja sih. Menurutmu gimana sih kalau krusial itu dah? Maksudnya krusial tuh? Ya maksudnya sampai sebegitunya dah. Karena dari aku sendiri, aku waktu itu sampai mikirnya kan gini, temenku yang di Cepu itu pernah tak panggil ke Surabaya, rekaman di tempatku. Itu usulannya dia sih. Udah aku tak ke Surabaya aja, tak bawa alat. Berarti kan yang tak datengin itu orangnya, bukan studionya. Ya. Personalnya, bukan studionya. Nah akhirnya kesimpulan sementara adalah ya bisnis recording itu karena tes dari seseorang itu. Tes dari engineer-nya, tes dari operatornya. Bener gak sih? Bisa dibilang benar. Bisa dibilang benar. Karena sebagai sound engineer itu kan kita harus memahami klien. Jadi permintaan klien itu harus dituruti benar-benar kayak gimana sih moodnya mereka itu, kayak gitu. Oke, sekarang kemarin juga ada pembaruan. Aku mau sharing nih. Pembaruan apa tuh? Ada pembaruan yang aku sempat lihat dari konten juga, dari Instagram juga. Ternyata ada istilah sekarang yang baru itu adalah playback. Jadi yang bagian ngeplay. Tapi apa itu ya? Playback engineer. Sequencer, bagian ngeplay sequencer. Jadi dia tinggal spasi gitu dah. Iya, secara teknikalnya sih dia tinggal spasi, tapi ternyata dia nyiapin sistem-sistem kayak in-ear monitor sistemnya, terus habis itu audio sequencernya, sampai akhirnya ya mungkin gambarannya seperti ini ya, kayak bandku mau main, mau pakai sequencer nih, mau pakai playback sequencer ya. Nah playbacknya itu ada operator yang memang expert di situ. Itu kan nggak mungkin dong awal-awal langsung ke sana, pasti dia berurusan dengan audio production. Nah, itu gimana itu? Apa dirimu
Aku masih awam ya masalah playback engineer itu. Tapi setauku dia itu ngikuti proses ya rekaman sih ya pastinya. Pastinya. Ngikuti proses rekaman sama latihannya itu. Setauku sih itu ya. Ya cuma apa ya? Ya cuma itulah, cuma kita tahu proses produksinya sama kita ikut proses latihannya kayak gimana. Ya, itu sih. Ya, iya agak unik juga sih proses playback engineer. Tapi memang kesannya sih kayak tinggal play. Tapi memang kan ada effortnya kayak nyiapin alatnya, nyiapin. Karena memang gini lah, nggak semua band di Surabaya ya, banyak band di Surabaya yang ternyata nggak paham, termasuk bandku. Aku nggak paham, bandku nggak paham sih. Ngomong tentang inilah routingnya apa namanya in-ear monitor kan aku belum update belum update itu. Belum update mungkin ya aku ya. Tapi memang ada profesi yang berkembang dari sekedar audio engineer ke playback engineer. Ya mungkin nanti kalau ada orang yang bisa ngobrolnya pasti tak ajak. Dalam masalah itu ya. Nah, oh iya, satu hal lagi nih. Di FR itu kalau nggak salah dirimu yang megang kontennya juga ya? Iya, salah satu. Tapi sekarang ada si Akmal. Akmal juga pinter media juga kan, jadi gantian. Iya nih, era konten ya, semuanya perlu konten. Perlu konten semua jadi jurnalis ya. Iya. Kalau aku yang megang sih. Kalau di Valantrus itu konten-kontennya kayak gimana biasanya? Ada daily vlog, sama ini sih ngepost story sih sebenarnya. Kayak ngepost story yang lalu-lalu itu diulang lagi. Kalau semisal punya lagu baru, belum ada video klip, ya Spotify di Instagram. Kayak gitu-gitu doang. Enggak ada kegilaan yang dilakukan. Belum ada. Biasanya banyak band-band yang kegilaan-kegilaannya itu. Kalau lihat band-band zaman dulu, wah kegilaan kan nggak ada yang ngepost aja kan, nggak ada sosmed kan di zaman itu. Kalau di zaman ini mah. Zaman sekarang banyak. Ya kalau semisal kita butuh nge-share lagu ya di media-media, ngirim-ngirim email gitu. Itu doang sih. Oke, menurutmu nih, penting mana sih? Band ini ngonten sendiri atau band ini dipublish sama media? Nah, menurutmu penting mana? Ya, menurutku sama-sama penting ya. Iya, sama-sama penting, tapi prioritas. Menurutmu penting mana? Kita prioritaskan dulu yang punya kita dulu aja. Nah, kalau aku kurang setuju sih di situ. Kenapa? Ya kita pro kontra ya. Kalau dirimu kenapa harus ke? Ya kalau kita nggak membenarkan media kita dulu, membaguskan media dulu, ya. Terus kita langsung up ke media lain ya. Apa media itu nerima? Kalau semisal media itu nerima ya, mungkin hasilnya orang-orang nggak expect ke kita, mungkin lah ya. Tapi kalau kita nge-up di media kita sendiri, secara kita itu siapa? Ya itu makanya itu kan, aku kan bilang sama-sama bermanfaatnya kan. Loh enggak, tapi secara prioritas kan tadi. Iya, kalau prioritas kan kita dulu dibagusin dulu kontennya. Soalnya kan ketika kita di-up sama media lain itu bahasanya kan kayak gini nih, kita dapat lahan yang lebih lebar. Nah, misalnya ngitungnya gini lah, followernya Valantrus berapa nih misalnya? Sekarang anggaplah 5.000 misalnya. Ya. Followernya Valantrus 5.000. Maka ketika Valantrus ngepost ya dari 5.000 itu anggap aja 5.000 itu setengahnya lah notice. Kan enggak mungkin dong 5.000-nya notice semua. Anggaplah setengahnya notice. Maka Valantrus hanya akan berkutat di 2.500 orang itu aja. Sementara kalau
Kalau Valenrus memilih untuk ke media-media yang lain, nah media ini harus ngepost aku. Kita kan jadi dapat perluasan yang mungkin dapat fanbase. Benar. baru. Tapi kalau semisal dari portofolio kita jelek, kita udah nge-share tapi Ya beda dong. Kan dari Porto kan memang bukan dari urusannya ke media konten kita dong. dari konten kita udah kok gini sih. Terus kita share langsung ke media. Iya sebenarnya selalu itu ini kan, ya, itu ya, kan. selalu. Jadi sama-sama bermanfaat sebenarnya. Ya, sama-sama dikerjakan. Iya, sama-sama dikerjakan. Cuma ya itu tadi diprioritaskan yang mana. Itu tadi. Ya akhirnya jawaban yang paling bijak adalah kan satu band itu nggak cuma satu orang ya. Satu band itu ada beberapa orang ya. Berarti yang si vokalisnya misalnya itu yang bagian media. Konten di dalam ya kontennya gitu. Itu pun aku di bandku itu aku bagi. Jadi si vokalisku bikin konten di upload di mana, aku bikin konten di upload di mana. Misalnya vokalisku uploadnya di reels, di story, aku di feed Instagram sama YouTube kayak gitu. Misalnya dibagi-bagi kayak gitu. Oke, di era sekarang nih pertanyaan yang seru juga nih. Di era sekarang nih, lebih penting mana? Lebih asik. Perbandingan terus ini. Iya, perbandingan terus. Takut aku. Pertanyaan banyak muncul fenomenanya emang gitu. Waduh. Mending mana nih? Ngonten atau manggung? Waduh. Ngimpact mana nih? Ya sekarang kan zaman digital ya. Mungkin perbanyak konten sih ya. Perbanyak konten. Kurangi manggung. Gak gitu. Ya kalau semisal dapat undangan manggung ya manggung. Kalau nggak ada, apa yang dikejar ya konten kan? Kalau Valenrus sendiri? Ya sementara ini kan Valenrus jarang manggung. Ya banyakin aja kontennya. Mungkin sekarang lagi produksi ya kita Valenrus lagi up-upin kegiatan produksinya aja sih. Jadi lebih baik kontennya ya. Enggak lebih baik kontennya. Enggak. Di kondisi saat ini. Kondisi saat ini lebih baik kontennya lebih baik kontennya. Ya enggak salah juga, Soalnya semakin kesini juga kalau aku rasa ya, panggung-panggung itu kadang enggak sefokus zamanku dulu sih. Sekarang enggak. Benar. Apa ya? Sekarang semakin ya ini sisi negatifnya banyak media sosial ya. Sisi negatifnya banyak media sosial dan banyak media digital nih kan. Sekarang semuanya bisa mengekspos dirinya lebih banyak. Tapi di saat yang bersamaan apa yang eksklusif dulu itu sekarang udah nggak se-eksklusif zaman dulu. Ya, iya sih. Kayak main di TV atau main di syuting itu udah bukan hal yang gimana hebat. Gitu. Iya. Dulu aku bandku yang pertama itu yang ya bukan yang pertama sih. Bandku yang dulu itu sama Elkem sama El Minor lah ya, sama El Minor. Bikin video klip itu rasanya kayak sesuatu yang harus prepare yang gini. Tapi di era sekarang kayak bikin video klip itu udah kayak bikin YouTube. Iya. Kayak bikin daily vlog. Iya kayak bikin daily vlog, udah bikin video klip itu. Ya ada sih yang memang nyiapin proper lagi apa dan sebagainya. Tapi ya itu sih banyak di aku sendiri sama bandku ya kayak bikin video klip kayak sesuatu yang ya bikin video klip kayak bikin apa sih bedanya bikin video klip sama tapi bikin. Tapi aku tanya Mas Atas. Panggungan di Surabaya itu worth it enggak? Panggung yang di Surabaya itu worth it apa enggak? Iya, kalau misal kita manggung di Surabaya itu worth it enggak? Masal pembangunan tadi lah ya. Tergantung kita ngelihatnya dong. Panggung mah banyak. Panggung banyak. Sekarang itu siapapun dengan kita ngomong kafe lah misalnya ya. Kafe dengan sound system dia undang band, punya teman band, punya teman komunitas bisa bikin panggungan. Iya. Kalau ngomongin panggung di Surabaya itu worth it atau enggak, kita bisa lihatnya dari dua sisi. Penyelenggaranya bertanggung jawab atau enggak. Maksudnya bertanggung jawab kayak ya dia bikin panggung terus dia bikin konten buat manggungnya, dia bikin woro-woronya lah bahasanya. Dia bikin invitation, mungkin dia bikin ini, dia undang media untuk ngeliput misalnya, dia nyebarin lah bahwasanya aku ada event. Atau yang sekedar punya sound system diseret ke depan, disetting terus bikin
just perform aja. Oh. Jadi yang pertama adalah dari sisi eventnya, dari sisi kegiatannya. Kegiatannya itu dipertanggungjawabkan nggak atau cuma sekedar ada-adaan. Ada-adaan. Yang pertama. Atau yang kedua, kita sebagai performernya membuat momen perform itu jadi sesuatu nggak? Gitu ya mungkin dari membuat campaign sampai akhirnya meninggalkan jejak. Kan kita bisa milih nih, misalnya kita mau manggung nih, misalnya kamu sama aku ngeband nih berdua, duo lah, kita bikin duo. Terus kita diundang perform. Nah, kita diundang perform. Kita kan bisa milih mau datang berdua aja atau bawa tim. Ya kan? Aku urusan timnya dibayar atau enggak mah ya situ mah. Iya, mungkin kamu ngajak cewekmu, kamu suruh moto, kamu suruh video kan bisa seperti itu ya. Tapi intinya kan ada tim pendukung lah selain kita. Kita berangkat berdua atau kita sama tim. Yang tim itu akan membuat sebuah sebuah konten lah, entah itu foto, syukur-syukur bisa sampai jadi video, masuk jadi track record. Jadi track recordnya kita yang diabadikan di YouTube, kan medianya udah banyak nih sekarang. Ya kalau ngomongin worth it, ya akhirnya kita tinggal tinjau aja dari dua sisi itu. Ya alangkah baiknya memang ketika kitanya prepare tim sebagai performernya ya. Dan ketemu event yang bertanggung jawab. Nah itu. Terus dibayar. Wah, itu. Waduh, enak tuh. Itu makanan komplit itu ya. Nasi pecel. Enak tuh. Kerupuk pagi-pagi dibeliin. Iya. Oke, di Valentrus ranahnya ke sana ya. Ya mulai dikerjakan media sama audionya mandiri ya. Audionya mandiri. Kalau suatu saat mandiri semua sih. Kalau suatu saat ada yang mau mengerjakan, gimana? Seru juga deh kayaknya. Ya seru sih sebenarnya. Tapi anak-anak itu lo gimana menyikapinya? Nah emang apa? Ya kalau semisal masih belum berani, ya tergantung anak-anak juga sih. Tapi ya gas-gas aja sih sebenarnya. Iya bisa juga sih, bisa jadi juga sih. Sekarang lagi apa nih Valentrus nih? Lagi proses album. Wah, proses album. Berapa lagu? Lagi bikin guide. Totalnya 8 lagu. Oh, rencana rilisnya 8 lagu. Bikin guide sih sebenarnya. Lah, baru guide? Ya. Baru guide 8 lagu. Itu rencana rilis kapan? Adalah tahun inilah. Oh, tahun ini. Tahun 2024. Tahun ini apa semester ini? Kok semester ini? Tahun ini. Tahun ini. Enggak tahu, tapi rilisnya kapan. Ya berarti pastinya ya maksimal Desember. Wah, iyalah. Maksimal Desember toh kalau tahun ini. Dan kendala-kendala yang kamu ungkapin tadi itu kayak aransemen kayak ini. Ya itu yang prosesnya bikin lama itu sebenarnya. Prosesnya bikin lama itu. Kalau penulisan materi lagunya? Penulisan kan dari si Dirham gitarisku itu. Jadi dia nulis, aku yang aransemen. Iya kayaknya si Dirham itu dia penulis. Yang aku kenal ya. Yang aku kenal ya salah satu teman-teman circle-nya kita, bukan circle ya, teman-teman sekitarnya kita. Dirham itu salah satu yang paling produktif untuk bikin lagu. Bikin lagu ya. Bagi kalian yang bayangin. Dirham itu pernah dia itu ke studio ya, ke LKM main, "Mas, aku main ya." Tiba-tiba HP-nya itu bunyi. "Oh iya bentar." Terus dia bilang. Terus saya tanyain, "Siapa, Ham?" Terus dia bilang, "Ini loh Mas, aku lupa janjiin mau bikinin lagu hari ini harusnya. Aku belum bikin sama sekali, pinjam gitar ya." Dia pinjam gitar, nggak sampai 1 jam. Selesai. Jadi lagunya. Iya. Wah, bakat tersendiri itu ya. Kemarin berapa bulannya lalu apa ya? Dapat ya LKM itu ya, yang project partai itu. Project politik. Bukan partai dong. Politik ya. Bukan partai dong, yang 3 banget itu kan ya. Ini. Yang itulah. Iya. Itu kan bikin aransemen sama liriknya kan dia cepet banget itu. Mungkin starting pointnya lagunya sama chordnya sama nyanyinya. Sama lirik. Itu yang gampang. Tapi kan proses mengaransemen itu jadi aransemen band kan beda prosesnya. Beda. Kan. Gambaran drumnya gimana, gambaran bassnya gimana, bahkan ada sharing-sharing itu ya. Yang paling lama di proses aransemen. Kalau di mixing masteringnya, ya selama itu kah? Apa ada kendalanya juga kah? Kendala pasti ada. Cuma kan kalau mixing mastering kan ya sebisa mungkin
dari produksinya dulu lah. Kita bagusin dulu. Habis itu musik masteringnya gampang udah. Dari produksinya sebenarnya yang tipikal engineer yang lebih baik ini ya, lebih baik apa itu namanya? Lebih baik sebelumnya mentahnya itu bagus dulu. Mentahnya seolah-olah nggak butuh di mixing ya. Itu dulu. Berarti rewel dong kalau misalnya ini kurang bagus ini, ganti. Ya lumayan rewel. Sampai ada di level wah senarnya jelek ganti. kemarin pas produksi cuma guide padahal. Dia gitarku cuma bikin guide gitu ya. Pak gitaris gitu. Senarnya udah apa ya berapa 6 bulan kalau nggak salah. Udah 6 bulan iki bikin guide ini gitaris diapikno ae wis gak apa. Padahal cuma buat guide. Dan nanti bakal dihapus juga itu ya. Iya. Ganti senar aku pengen ngrungokno hasilnya, pengen dengerin hasilnya nanti kayak gimana. Ya, kecenderungannya memang beda-beda sih. Padahal cuma bikin guide itu tapi nanti ini hasilnya kayak gimana gitu. Oke, secara gambarannya kalau dari aku sih misalnya proses aransemen itu yang paling susah, apalagi aku banyak jatuhnya ke pop ya. Banyak ngerjain musik pop. Iya. Itu yang paling menyebalkan adalah ketika harus cari ambience. Sound ambience yang kita nggak tahu nama soundnya apa. Kalau misalnya di gitar, aku main gitar ya, aku tahu nih, ini clean, ini distorsi, ini karakternya ampli, banyak referensiku ke gitar. Ini namanya chorus, ini delay, ini apa. Tapi kalau udah ngomong ambience yang kayak suara air, nah tuh, itu. Iya sih. Ini seharusnya suaranya kayak suara radar, kayak suara barang jatuh tapi gema lah ya. Kayak suara bass drum tapi lebih epic. Nah itu kan sesuatu yang ya kitanya paham kan pasti. Bukan. Maksudnya gini, kitanya kebayang betapa megahnya ketika dapat suara itu. Nah, kan gitu ya. Tapi nyari suara itu kan enggak gampang. Meskipun kita punya plugin yang soundbanknya itu ribuan. Itu yang menyita waktu sih di situ ya. Ya jatuhnya ke produksi kan, produksinya lagu. Kan aku sebagai basis tapi tahu enggak awam kan tentang maksudnya ya enggak awam banget sih tentang setting gitar tuh kayak gimana di bidang kita nih ya, yang paling menyebalkan di musik production ya. Di musik production kita engineer-nya itu adalah rekaman aja loh Mas kok mahal. Hei, Anda pikir gampang rekaman nih. Ngeluh, pusing. Sebenarnya gampang kalau digampangin. Nah, makanya itu. Kalau gampang kan tergantung kita ngontrol mood kita sebenarnya. Ya. Ya susah sih. Ngomongin seni itu susah sih. Tergantung mood kita sebenarnya. Ya, apalagi aransemen. Yang aku pernah dapat itu aransemen, ada orang datang, aku punya lagu, mau laguku dijadiin, kepinginnya seperti ini. Nah, kalau misalnya aransemen band kan ketebak nih ya. Misalnya ada perkusifnya, ada drumnya, ada bassnya, terus isi gitar, isi piano, sama ambience sedikit nih. Nah ini aku pinginnya tuh kayak ini. Ini begini. Gimana kalau misal Mas Artas gak moodnya hancur terus ada klien minta gini gimana? Ya itulah kalau industri kita itu ada di bidang seni itu susahnya selalu di situ. Makanya kita harus ngontrol mood kita dulu terus ketemu klien kan. Iya. Bijak sekali Anda. Waduh. Ya, suka duka di recording, suka duka di musik production. Makanya itu lah buat teman-teman, rekaman kok mahal. Nabung makanya. Rekaman kok mahal, alatnya gak ada yang murah, Bos. Wah, iya. Sound card. Ini MIDI controller, speaker, monitor. Ini yang paling kelihatan. Ini yang paling kelihatan nih. Ruangan. Nah. Pikir enggak ya di dewe po. Oke lah, berarti Valantur sekarang lagi proses album, tahun ini akan rilis ya. Ya. Akan rilis dengan berbagai kendala-kendalanya itu. Ya, selika-likunya produksi kayak gimana. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan sebelum kita pamitan. Kira-kira nih, Valantur sebagai sebuah band perlu enggak sih? Kan pasti perlu dong media lain yang meliput, media musik yang meliput. Nah, harapannya Valantur itu media lain itu
harusnya gimana sih? Media yang diharapkan Valen itu seperti apa? Media lain nih ya, media lain. Misalnya nih, ya kayak Elcam lah, kayak misalnya Elcam lah. Sebagai media musik atau misalnya ada media apa gitu. Itu harapannya Valen terus media itu harusnya seperti apa? Di band ya? Di band. Sekarang kan gini, kalau misalnya kita lihat banyak berita politik nih, banyak berita ini, banyak berita ini, banyak berita ini. Ada berita musik juga. Ya kalau misal di band harapannya buat media-media ya indie ya, ini Ya indie lah, independen lah ya. Independen lah ya. Mungkin ada benefitnya, kita timbal balik lah benefitnya. Semisal kita pengen media support kita, lagu-lagu kita itu di-upload di medianya. Gitu. Karena kadang-kadang teman-teman sendiri juga banyak yang gini nih. Ya karena medianya nggak kenal aja akhirnya. Iya sih. Di kayak ya kita kan kirim email. Lah bukan, maksudnya teman-teman itu nggak kirim email ke media yang mereka tahu ada media A. Tapi nggak ngirim karena merasa media ini band apa? Bukan medianya apa? Media apa Medianya jelek nih misalnya gitu. Medianya nggak ini nih, medianya nggak ini nih. Nah akhirnya kan aku jadi bertanya-tanya nih. Sebenarnya yang dibutuhkan sama anak-anak band itu, mereka berharap medianya itu seperti apa sih? Medianya itu harus gimana sih? Ya yang apa ya? Apakah medianya harus rame dulu, harus gede dulu? Enggak sih sebenarnya. Yang pertama itu mereka ya pastinya support ya pasti ya. Nah supportnya itu sampai di titik mana akhirnya? Kalau pengalamanku di Vanrus itu ya mungkin perilisan lagu itu bisa diupload, terus portofolionya diangkat, terus cuplikan videonya itu beberapa cuplikannya diupload kayak gitu sih. Bentuk supportnya seperti itu. Ya selayaknya inilah ya. Maksudnya jadi pemberitaan yang nggak nanggung gitu ya maksudnya. Kalau semisal bisa didatengin ya didatengin, diwawancara. Itu sih. Nah, termasuk bikin podcast kayak gini nih. Bikin podcast kayak gini nih. Ini baru ini media yang jos ini. Loh. Kok menggok ke sana itu? Ya kita di Elcam sebagai media sendiri juga ya berusaha sih untuk ya meskipun nggak semua teman-teman bisa apa ya maksudnya bisa kita sediakan ruang yang sama dong pastinya. Karena kan ya kadang-kadang tergantung dari karyanya sendiri juga. Pilih-pilih nggak? Terus terang ada karya-karya yang terpaksa nggak kita angkat. Nah, karena mungkin bahasanya terlalu vulgar. Ya. Karena mungkin ya nggak sesuai lah dari topik pembahasannya terlalu vulgar. Ya benar. Bayangin ada misu-misunya. Ada beberapa media yang seperti itu. Kayak kayak aku pernah belajar di media. Inilah misalnya ya mereka itu menyiarkan lagu apa bukan menyiarkan apa mengupload lagu itu memutar. Ya memutar lagu ya pele-pele gitu nggak asal sebenarnya. Karena lagu itu dipasarkan untuk orang-orang yang awam dengernya. Itu bakal itu juga ya kalau itu beresiko banget citra medianya yang jadi berantakan. Itu sih. Udah kah ini pertanyaan terakhir loh tadi. Kok jadi melebar? Yo pembahasan itu. Ya itulah media saling support lah. Bandnya juga support medianya. Medianya juga support bandnya. Ya sebenarnya kan kita sesimpel gini lah ya, media butuh konten. Ya. Media butuh konten. Terus teman-teman yang punya karya butuh dibantu, di-up lah bahasanya ya. Ya karyanya teman-teman itu adalah konten buat medianya kan seperti itu. Terus medianya memberi ruang untuk teman-teman memperkenalkan karyanya, memberi ruang teman-teman untuk di-up lah bahasanya. Di-up kan banyak hal dengan cara mungkin karyanya di
upload, Ya, mungkin ya bikin lagu doang atau gigs misalnya, gitu-gitu. bikin gigs. Gitu-gitu guys. Nah, seperti itu ya. Oke, Bapak Ayan. Kayaknya obrolannya nanti kita akan ngobrol lagi masalah playback engineer itu ya. Boleh. Sepertinya itu ya. Aku Kayaknya- belajar lagi kayaknya. Kayaknya semakin seru. Iya. Apa ya? Ini tuh kayak jadi peluang yang lain. Iya, iya. Yang dulu cuma sebatas ya sound audio engineer, bukan audio engineer dulu namanya, operator. Tuh kan lebar lagi kan dia. Operator rekaman. Lebar lagi kan. Loh enggak. Kan memang operator rekaman kan Iya, dulu iya, namanya. iya, Kan iya, jadi iya. playback engineer yang ada sequencer lagi dan sebagainya. Oke, terima kasih buat waktunya Pak Yan. Teman-teman sampai ketemu di konten selanjutnya.